Halo semuanya, oke kali ini saya akan membahas thread ketiga dari Ibu Herda di minggu keempat, Business Ethics and Sustainability. Sebagai calon pemimpin bisnis, membuat budaya yang kuat merupakan tanggung jawab dasar untuk memastikan bahwa suatu perusahaan bukan hanya dapat mencapai kinerja finansial, melainkan juga mempunyai legitimasi moral dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, budaya etika juga tidak timbul secara spontan, melainkan perlu dibentuk melalui kepemimpinan yang mempunyai integritas tinggi, sistem organisasi yang jelas, serta konsisten terhadap nilai dan tindakan, sehingga dapat beberapa praktik yang akan saya implementasikan dalam suatu perusahaan untuk menumbuhkan budaya etika yang kokoh, diantaranya 1. Menciptakan fondasi nilai yang jelas dan konsisten. Praktik tersebut dilakukan dengan memberikan makna pada nilai inti organisasi yang tercermin melalui integritas, norma kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Nilai tersebut perlu diterapkan dalam setiap perilaku dalam perusahaan, terutama sebagai prosedur dalam mengambil keputusan sehingga setiap keputusan yang dijalankan dalam perusahaan sesuai dengan standar nilai etika. Yang kedua, menjadi pemimpin teladan. Dalam hal ini budaya etika dapat terjadi dari keteladanan seorang pemimpin perusahaan. Sehingga untuk menciptakan suatu bisnis yang mempunyai budaya etika yang kuat, maka saya perlu menjadi calon pemimpin yang mempunyai prinsip bahwa keputusan dan perilaku pimpinan akan menjadi standar perilaku organisasi. Oleh sebab itu, saya akan menolak segala bentuk gratifikasi, bersifat transparan dalam mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan konsisten antara ucapan dan tindakan yang saya lakukan. Dengan menghadirkan kepemimpinan yang etis, maka karyawan mempunyai referensi moral yang bisa ditiru, sehingga karyawan dalam organisasi mempunyai role model yang mencerminkan budaya etis yang kuat dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menciptakan sistem pelaporan etika yang aman dan responsif. Dalam hal ini, lingkungan yang etis bukan hanya diciptakan oleh suatu aturan, melainkan juga keberanian moral karyawan untuk melakukan pelaporan terhadap dugaan penyimpangan. Sehingga saya akan melakukan pengembangan sistem untuk melindungi kerahasiaan pelapor serta menciptakan kebijakan anti pembalasan bagi setiap karyawan yang terjadi dalam perusahaan. Hal ini penting dilakukan karena ketika karyawan mampu ikut terlibat dalam kebijakan implementasi budaya etis dalam perusahaan, maka setiap karyawan akan berupaya untuk memberikan kontribusi terbaiknya, namun tetap perlu dilindungi secara aman atas tindakan pelaporan yang dilakukan. Dan yang keempat, mengimplementasikan nilai etika di seluruh tingkatan organisasi. Dalam hal ini berkaitan dengan etika yang bukan hanya tugas satu departemen saja, namun harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek organisasi. Misalnya, rekrutmen yang menilai integritas, pelatihan berkala yang melibatkan studi kasus dilema moral, meninjau SOP berbasis nilai, dan analisis resiko etika dalam setiap keputusan strategis. Melalui integrasi etika di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari struktur dan budaya organisasi, maka perusahaan dapat menciptakan penerapan etika yang berkelanjutan. Disebabkan adanya beberapa karena salah etika pada PT Unilever tersebut, maka saya bisa memberikan beberapa rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Unilever untuk mengatasi masalah tersebut agar perusahaan tetap etis dan berkelanjutan. Di antaranya, meningkatkan transparansi dalam komunikasi produk. Unilever harusnya mengimplementasikan prinsip full disclosure, yakni memberikan informasi lengkap terkait dengan klaim lingkungan produk yang diberikan di setiap produk Unilever. Setiap klaim ramah lingkungan yang diberikan pada produk Unilever perlu didukung oleh data kuantitatif, metode pengukuran, dan dasar ilmiah yang bisa ditinjau publik. Keterbukaan tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk menciptakan kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Berikutnya, memperkuat sistem pengawasan internal. PT Unilever perlu menciptakan mekanisme audit internal, terutama pihak yang mempunyai tugas dalam melakukan verifikasi klaim berkelanjutan yang akan dipublikasikannya secara luas kepada publik. Divisi pemasaran tidak boleh berdiri sendiri dalam merancang pesan berkelanjutan, di mana perlu adanya kerjasama dengan divisi
CSR Environment and Safety, dan Compliance Office untuk meminimalisir penyimpangan etis akibat klaim berlebih dari suatu produk. Selanjutnya, konsistensi antara kebijakan pemasaran dan praktik operasional. Unilever perlu memastikan bahwa klaim keberlanjutan yang telah diberikan oleh perusahaan sejalan dengan praktik nyata, misalnya penggunaan bahan baku yang benar ramah lingkungan, pengurangan limbah, kemasan, serta efisiensi energi dalam setiap proses produksi maupun distribusi produk. Sehingga melalui tindakan tersebut, maka PT Unilever bukan hanya dapat meningkatkan citra perusahaan, melainkan juga mendorong terciptanya kinerja lingkungan yang lebih berkelanjutan, hasil secara menyeluruh. Yang terakhir, membangun literasi konsumen yang jujur dan edukatif. Pada tindakan ini, PT Unilever perlu melakukan evaluasi terhadap setiap produk yang dijualnya, di mana evaluasi tersebut harus sejalan dengan laporan keberlanjutan tahunan perusahaan dan dipublikasikan kepada konsumen. Hal ini dapat mendorong pemberian buktinya pada di perusahaan bahwa perusahaan telah melakukan tindakan nyata dari wujud keberlanjutan. Tindakan yang dilakukan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menciptakan tanggung jawab moral, yakni memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi konsumen terkait dengan tindakan ramah lingkungan. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh Unilever bukan hanya berupa komunikasi pemasaran persuasif, melainkan juga memberikan pesan yang informatif dan berlandasan etika. Sekian video penjelasan dari saya. Selamat pagi semuanya.